Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa datang tempat ini, kita pasti membawa kerinduan untuk muji Tuhan, amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Tuhan kembali izinkan kami untuk datang beribadah kepada Engkau. Sekali lagi layakkan kami Tuhan, basuh dengan kuasa darah, murnikan kami, tahirkan kami Tuhan. Pada saat kami datang dalam keadaan layak, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau boleh menyukakan dan menyenangkan Engkau. Dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini umat-Mu Tuhan yang memberi yang terbaik buat Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan banyak bagi Tuhan.
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian, kau layak terima pengagungan. Hanya Yesus Kristus Tuhan, Raja Allah yang hidup. Besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan, besar kasih setiamu, besar anugerahmu Tuhan. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, hanya Yesus yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan, besar anugerahmu. Janaya rala bapa serala datayamu, janaya rala bala 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 datayamu, sekirala bala 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 datayamu, sekirala bala 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 datayamu, janaya rala bala 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 datayamu, sekirala bala 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 seraya datayamu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar dan ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersorak-sorai
tinggikan namamu Tuhan. Kami bermasmur bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Dialah yang bernafas memujimu, setiap lutut kan berteduh, setiap lidah kan mengaku Engkau Yesus Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Hosana, Hosana bagi Sang Raja, bagi anak domba, bagi Allah yang hidup. Hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami puja. Kau segalanya Tuhan. Shanaya rala bala 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 takayamu, Shanaya rala bala 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 takayamu, Shanaya rala bala 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 rala takayamu, Shanaya rala bala bala rala takayamu, Shanaya rala bala 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 takayamu, Shanaya rala bala 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 takayamu, Shanaya rala bala bala rala takayamu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan bagi Sang Raja di atas segala raja. Yesus mulia, Yesus perkasa. Shanaya rala baba rala takaya, Shanina nina nina rala bala takaya. Hosana Hosana, Shanaya naya rala takayamu. Yesus mulia, Yesus perkasa, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya kemuliaan bagi Engkau Tuhan, keagungan kebesaran hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, buat sore hari ini kami mau lebih lagi menyukakan, meninggikan Engkau Tuhan. Terus Tuhan bekerjalah di tempat ini, berkuasalah lebih lagi atas setiap kami umat. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya.
Amin. Mari semangat. Amin. Ya Raja, di atas segala raja, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan meminta untuk selamat. Mana tepuk tangan kita buat Tuhan? Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, Dia ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan percaya dan memerintah untuk selamat. Kaulah Raja. Mana tepuk tangan buat Tuhan? Haleluya. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, karena Tuhan percaya dan meminta untuk selamat. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Masih semangat? Amin. Masih semangat? Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah kekuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Oh, segalanya bagi kami Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian padanya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidup. Yang percaya ku semesta wujud anugerah kebangkitan, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah kekuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Raja. Anugerah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masihlah kekuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kau yang terbaik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu membalas dengan apapun juga Tuhan. Selain kami hanya memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami datang lebih lagi Tuhan, mendahkan diri di hadapan-Mu, memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, seluruh umat-Mu, membawa kerinduan, membawa hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, terus senantiasa menjadi penyembah yang benar. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan. Yesus, terima kasih. Keselamatan Hidupku dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu, segenap hati segenap jiwa kami Tuhan segenap hidupku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami memuji-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hati, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, segenap hati, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan Sambil bangkit berdiri katakan bersama-sama, kuasa-Mu Tuhan. Kamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar dari segala galanya. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat Yesus Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus terbesar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. waktu dan waktu silakan buat aman. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar. Haleluya. Yesus besar. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Hanya Yesus yang kami tinggikan Engkau hanya Yesus yang kami puja. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan, kami agungkan. Engkau Allah yang besar, Besar Engkau Raja, Engkau Allah yang hidup. Yesus mulia. Haleluya. Shana ya rala bala 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 dakaya. Terpuji Shana ya rala bala 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 dakaya. ya Tuhan. Shana ya rala bala bala dakaya. Haleluya. Yesus mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah datang terlambat bagi kami Tuhan, dan kami sangat bersyukur. Karena itu artinya Tuhan selalu akan memberikan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan kepada setiap kami yang percaya dan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan.
Oleh sebab itu buat kami selalu mengerti, menyadari setiap penyertaan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan buat kami selalu dapat menyadari setiap anugerah dan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami akan dapat selalu mengerti bahwa Tuhan yang kami sembah dalam Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pertolongannya selalu ajaib bagi kami semua. Oleh sebab itu ya Bapa, berbicaralah Engkau pada sore hari ini bagi setiap kami ya Tuhan, dan buat kami mengerti setiap isi hati-Mu bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sediakan hidup kami untuk kami boleh mendengar dan menjalankan firman-Mu. Olehnya segala pengganggu, penghalang, penghambat yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu, kami tolak, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dengan ini kami siap untuk menerima segala kebenaran firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan, dengan hati dan telinga sebagai seorang murid, untuk kami siap menjalankan setiap perintah dan kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap melakukannya. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat sore. Apa kabar? Katakan kepada kanan kiri, Tuhan baik. Amin. Setiap kita yang hari ini bisa hadir beribadah kepada Tuhan itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Olehnya mari terus bersyukur kepada Tuhan, terus kita belajar untuk menikmati dan memahami segala rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Masih berhubungan dengan tema kita pada tahun ini, yaitu tahun kemenangan. Sore hari ini saya ajak kita untuk belajar mengenai mengalami kemenangan. Mengalami kemenangan, belajar dari kisah kehidupan bangsa Israel yang tercatat di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-4. Ulangan 20 ayat 2 sampai dengan yang ke-4. Demikian saya bacakan untuk kita semua. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hukum tentang peperangan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Artinya Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bangsa Israel dalam konteks ayat ini supaya mereka mengalami kemenangan saat mereka berperang, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah beberapa hal inilah yang akan kita pelajari sama-sama sebagai hal yang harus kita juga lakukan agar kita mengalami kemenangan, sehingga tahun ini akan tetap menjadi tahun kemenangan untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, dimulai dari ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari yang kita baca tadi, Ulangan 20 ayat yang kedua. Apabila kamu menghadapi pertempuran, peperangan, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Saya garis bawahi kata atau kalimat seorang imam harus tampil. Seorang imam harus tampil. Dalam sebuah peperangan, ternyata Tuhan berkehendak adanya seorang imam yang tampil untuk berbicara kepada bangsa Israel sebelum bangsa Israel itu berperang. Apabila kamu menghadapi sebuah pertempuran, imam harus tampil dan berbicara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, imam itu tidak pernah ngerti tentang strategi perang. Catat baik-baik, catat baik-baik. Imam itu tidak pernah ngerti strategi perang. Caranya berperang kayak apa itu enggak mudeng. Serius. Yang mengerti siapa? Komandan-komandan tentara. Komandan-komandan tentara itu ngerti perang, karena mereka memang sudah dilatih. Tetapi seorang imam tidak pernah disiapkan
untuk ngerti tentang strategi perang. Lalu mengapa ada imam yang harus berbicara? Kenapa mesti ada seseorang imam yang harus ngomong sama orang Israel sebelum mereka berperang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah pentingnya sebuah otoritas, legalitas. Dalam sebuah peperangan itu penting adanya legalitas. Kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut doa keliling atau doa peperangan yang kita adakan, nggak boleh semuanya ikut doa. Yang doa cuma satu orang, gitu ya. Itu bicara tentang legalitas. Kalau doanya rame-rame, doanya barengan, kalau dalam konteks doa peperangan loh ya, beda dalam konteks doa syafaat. Doa syafaat itu kira-kira seperti kisah Niniwe. Pada waktu Yunus disuruh Tuhan, kamu akan dihancurkan Tuhan. Lalu Niniwe, seluruh kota Niniwe sampai dengan binatang-binatangnya disuruh puasa, berdoa bareng. Itu konteksnya kan syafaat, bukan peperangan. Beda dengan doa peperangan. Dulu pada waktu kita melaksanakan seperti itu, kita lagi nyembah Tuhan begitu ya, belum disuruh doa dan nggak ada yang nyuruh doa, ada seorang yang doa sendiri. Doanya sudah mulai tenging-tenging Bapak Ibu Saudara, malah kena serangan balik. Jadi penting untuk paham, doa itu nggak sekedar berdoa. Ini doanya konteksnya doa keliling, doa peperangan, doa syafaat, gitu kan. Doa pergumulan itu nanti beda-beda. Lalu cara mengkalimatkan doa itu juga beda-beda. Makanya perlu belajar supaya ngerti Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau enggak paham, doa peperangan kalimat doanya salah misalnya begitu, cara mendoakannya, kosakata yang digunakan dalam doa peperangan juga berbeda. Gitu ya. Beda dengan doa syafaat. Kalimat-kalimat doanya, kosakata doanya juga beda. Maka Bapak Ibu Saudara harus belajar. Kasih tahu kanan kiri, katakan belajar yuk. Amin. Amin. Loh. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini beda gitu ya. Nah, konteksnya dalam ayat ini adalah peperangan. Dalam ayat ini, ketika kamu menghadapi sebuah pertempuran, imam harus maju dan ngomong. Lah ngapain? Imam itu enggak ngerti strategi perang, ngapain ngomong? Ini legalitas. Sebuah legalitas dalam sebuah doa peperangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini mungkin agak nyimpang sedikit, tetapi saya sampaikan supaya jadi paham gitu ya. Beberapa kali kota kita ini kedatangan orang-orang yang mengadakan KKR dan lain sebagainya. Sampai pada satu titik tertentu, kenapa kebangunan rohani kok belum terjadi di kota kita, gitu kan? Lalu ada pendoa lain datang dan berkata, Pak, Karanganyar ini hanya bisa didoakan oleh orang Karanganyar, tidak bisa dari kota lain, legalitasnya lain, legalitasnya beda. Jadi orang Karanganyar lah yang harus berdoa buat Karanganyar. Nah ini bicara legalitas Bapak Ibu Saudara. Kenapa seorang imam harus berbicara? Ini bicara tentang otoritas, bicara tentang legalitas. Seseorang yang memberi komando, seseorang yang memberi perintah, itu jelas. Maka dalam setiap doa-doa peperangan harus ada perintah yang jelas, harus ada komando yang jelas. Nah, itulah kenapa fungsi imam harus berbicara kepada bangsa Israel. Dalam konteks itu. Nah, dalam konteks kita bagaimana? Tahun kemenangan. Ini artinya kita sedang dibawa oleh Tuhan menghadapi sebuah peperangan. Supaya kita menghadapi sebuah kemenangan. Maka dibutuhkan pengertian, pemahaman, dibutuhkan ketundukan, ketaatan, penurutan pada sebuah komando, pada sebuah perintah, pada sebuah otoritas yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa ambil keputusan sendiri. Sekalipun mungkin beberapa orang punya otoritas tertentu, ya, tetapi dalam konteks gereja lokal ada otoritas yang paling tinggi dalam sebuah gereja lokal maksud saya. Jadi ini penting Bapak Ibu Saudara untuk memahami. Bahkan maaf bicara, ini saya tidak bagaimana enggak. Di sebuah gereja tertentu kalau gembala nyuruh, kamu kayaknya cocok jualan soto aja deh. Nurut loh Bapak Ibu Saudara. Dia akan jualan soto.
Kamu kayaknya nggak cocok, kamu ngechat aja deh gitu ya saudara ya. Dia akan berangkat ngechat saudara. Kenapa? Dia ngerti otoritasnya, oh ya ini Tuhan sedang ngomong ke saya. Bukan hanya sekedar manusia yang berkata-kata, tunggu dulu deh, tak pikir-pikir dulu deh, kayaknya nggak cocok deh, kayaknya aku nggak bisa deh kayak begitu. Nggak gitu Bapak Ibu Saudara. Pentingnya mengerti otoritas itu di situ. Pentingnya ngerti adanya sebuah komando dalam sebuah peperangan. Maka untuk bisa mengalami kemenangan di tahun ini perlu ketundukan, perlu kerendahan hati, mengakui sebuah otoritas yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Beberapa orang sudah ditunjuk, dipilih oleh Tuhan, punya otoritas atas hidup kita. Maka mari belajar untuk tunduk, untuk taat, untuk mengerjakan setiap komando, perintah yang diberikan oleh otoritas yang Tuhan berikan di atas kita. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali, sangat penting. Kalau pengen ngalami kemenangan harus begitu, ngerti otoritas. Begini, ya kerjakan. Begitu, ya kerjakan. Kalau pengen mengalami kemenangan, gitu kan? Karena judul tema kita pada hari ini adalah mengalami kemenangan. Kalau pengen mengalami kemenangan dan tahun ini menjadi terus kemenangan demi kemenangan buat kita, perlu belajar mentaati setiap perintah. Perlu belajar ngerti otoritas, komando apa yang diberikan. Supaya apa? Ngalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara, belajar untuk, oh iya, ini Tuhan sedang berbicara. Sedang berbicara. Tuhan yang sedang ngomong ke saya. Melalui siapa? Melalui otoritas yang di atas saya. Bukan seseorang, tapi Tuhan. Nah, itu penting Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang ketiga kita belajar. Dengan berkata kepada mereka, imam tadi tampil ke depan dan berkata, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat imam tampil, imam memberikan sebuah kekuatan. Kalau mungkin bahasa sekarang semacam motivasi, begitu kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang disampaikan untuk mengalami kemenangan? Kalau kamu bertempur melawan musuhmu, jangan lemah hati, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar karena mereka. Dalam perjalanan peperangan bangsa Israel yang kita tahu dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyaksikan. Belum pernah, bahkan kalau saya boleh simpulkan tidak pernah, karena selesai sampai dengan hari ini, gitu ya, bahwa bangsa Israel itu bertempur selalu dalam jumlah yang lebih banyak. Tidak, justru sebaliknya. Israel berperang selalu dalam jumlah yang lebih kecil. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang hukum peperangan ini, Bapak Ibu Saudara baca seterusnya, selanjutnya, itu mirip pada saat kisah Gideon. Kalau ada yang kamu baru bangun rumah, belum ditempati, ora usah melu perang. Bangane wong kok mati, omahmu dinggone wong liya gitu kan Saudara. Nek sing lagi tunangan meh rabi, ora usah melu perang. Daripada wong kok mati, yangmu dipek wong liya gitu Saudara. Baca nanti ayat selanjutnya dari ayat yang kita baca ini. Begitu, perintah Tuhan begitu. Jadi itu termasuk dalam konteks penyaringan. Lah coba bayangkan Saudara, sekian jumlah orang Israel berperang. Yang baru bangun rumah belum ditempati nggak usah ikut, yang baru tunangan nggak usah ikut. Terus di bagian akhir firman itu juga ngomong, yang takut nggak usah ikut juga. Berarti semakin sedikit kan jumlahnya. Dan dicatat oleh Alkitab selalu dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah musuh-musuh orang Israel. Tapi dalam kondisi kayak begitu, Tuhan berkata kepada Israel melalui Musa, melalui imam dalam konteks ayat ini, bahwa jangan takut, jangan gentar, jangan lemah hatimu. Saya kemudian diingatkan dalam kisahnya Yosua. Pada saat dia diperintahkan Tuhan menggantikan Musa, Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa sudah mati, sekarang kamu siapkan dirimu, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Diulang sampai 3 kali. Sesuatu yang besar memang mungkin bisa menakutkan,
Tapi kalau kita pengen menang, kita harus menguatkan hati kita dan yakin Tuhan bersama dengan aku, katakan amin. Dan ada satu semacam semacam moto atau apalah dalam kekristenan. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Karena Yesus sendiri pernah ngomong dalam firman, kamu bisa melakukan perbuatan-perbuatan bahkan yang lebih besar dari yang pernah aku lakukan, kata Yesus. Jadi kalau Yesus bersama-sama dengan kita, pasti mengalami kemenangan, katakan amin. Maka dalam menghadapi pertempuran, entah menghadapi sakit penyakit, menghadapi persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan pasangan hidup, persoalan keluarga rumah tangga, persoalan sekolah, apalagi yang mungkin tahun ini ada yang masuk ke jenjang yang lebih tinggi, menghadapi persoalan-persoalan yang lainnya, apapun itu, asal kita yakin percaya Yesus bersama-sama dengan aku pasti bisa menghadapinya, aku pasti bisa mengalami kemenangan, katakan amin. Kuatkan hati, jangan gentar menghadapi peperangan itu, jangan mengalah dalam menghadapi peperangan itu, jangan lemah dalam menghadapi peperangan itu. Bapak Ibu Saudara harus teguh, harus kuat. Jangan berkata nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, nunggu ini, nunggu itu. Jangan. Kasih tahu kanan kiri, katakan jangan. Amin. Jangan Bapak Ibu Saudara, harus menguatkan hati. Harus menguatkan hati. Harus memiliki keberanian untuk bertempur itu. Pertempuran kita memang tidak akan pernah melawan darah dan daging, itu sudah dikatakan oleh firman. Pertempuran kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang menyeret kita jauh dari Tuhan. Itu pertempuran kita sekarang. Itu peperangan kita sekarang. Itulah masalah-masalah yang membuat kita menjadi enggan melayani Tuhan. Masalah-masalah yang membuat kita menjadi malas datang kepada Tuhan. Masalah-masalah yang membuat kita menjadi tidak suka berdoa, tidak suka baca firman, tidak suka bersekutu. Mungkin kita kalau dikatakan kamu nggak suka, ya enggak Pak, aku bukannya nggak suka, cuma kondisinya belum bisa, cuma kondisiku belum mampu ke sana. Bukan, itu peperangan kita, itu peperangan saudara dan saya. Karena memang iblis menggunakan berbagai macam cara untuk membatalkan niat kita datang kepada Tuhan, membatalkan niat kita melayani Tuhan, membatalkan untuk kita bisa mengampuni orang yang melukai hati kita, dan sebagainya dan seterusnya. Itu peperangan kita. Jadi harus berani, kuatkan hati. Tuhan bersama dengan aku pasti bisa mengampuni. Tuhan bersama dengan aku pasti bisa mengalahkan masalahku. Tuhan bersama dengan aku pasti bisa mengasihi. Tuhan bersama dengan aku pasti bisa baca Alkitab, bisa bersekutu, bisa melayani, bisa berangkat ibadah, dan seterusnya dan sebagainya. Jangan pernah menggunakan alasan yang ada di sekitar kita untuk membenarkan bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Jangan pernah. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, katakan jangan pernah. Amin. Namanya manusia selalu punya kerepotan, dan iblis tahu itu. Maka iblis akan gunakan kerepotan itu untuk dipakai sebagai alasan tidak mengerjakan bagian yang semestinya kita kerjakan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ini kasih di Tuhan. Bila memang perintahnya jelas, ayo Bapak Ibu Saudara kita berbagi, mari menabur untuk kita berbagi. Perintahnya akan jelas. Perintahnya akan jelas. Ayo menabur untuk berbagi. Walah Pak, kalau saya harus ikut menabur bulan ini tagihan saya banyak Pak. Bayar kredit TV, kredit kulkas, kredit mobil, kredit rumah, kredit Magicom, kredit apa mana? Sepatu, anting-anting kundi ini yo lagi tak gadekke, kudu tak tebus. Aku ora iso Pak, menabur dari mana lagi? Duitku udah habis. Bapak Ibu Saudara, itu peperangan kita. Yang mengerti katakan amin. Justru di kesempatan itu, bagaimana caranya kita bisa menang supaya kita bisa ikut menabur. Nah, iblis tahu itu. Dia akan gunakan semua yang ada di sekitar kita untuk berkata, aku nggak ikut menabur Pak. Aku nggak ikut ambil bagian di sana Pak. Karena banyak yang harus aku cukupi dan seterusnya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, itulah pertempuran. Dan firman Tuhan berkata kalau kita pengen menang harus kuatkan hati. Percaya. Bapak Ibu Saudara pasti sudah dapat beberapa
mungkin status WA atau WA dari siapapun di grup, bahwa sesungguhnya tugas kita cuma satu, cari kerajaan Allah, kebenarannya, betul? Sekaliannya ditambahkan itu bukan urusan kita. Jadi jangan kejar itu. Kasih tahu kanan kiri, katakan jangan kejar itu. Bagian kita cuma kejar cari kerajaan Allah, kebenarannya. Sekaliannya itu urusannya surga. Gitu kan? Itu bagiannya Tuhan buat kita. Jadi nggak usah diurusi itunya. Kerjakan saja bagian kita seperti apa adanya. Lalu apakah kita nggak boleh kerja? Salah. Tapi kerja bukan supaya kita dapat omset. Kerja kerja itu bukan supaya kita dapat penghasilan yang lebih banyak. Maka ada istilah begini kan, di luar sana kan ada istilah begini. Mungkin ning kene iki dalanku. Mungkin disinilah jalanku. Mungkin disinilah berkatku. Salah. Berkat Tuhan itu ada di mana-mana. Apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. 5 roti 2 ikan bisa mencukupi lebih dari 5.000 orang, katakan amin. Berkat Tuhan itu ada di mana-mana, Bapak Ibu Saudara, tinggal kita mengerjakannya dalam pengurapan, dalam blessing Tuhan atau tidak. Kalau semua dikerjakan dalam blessing, jadi berkat buat kita. Karena prinsipnya bukan sekaliannya yang kita cari, tapi kerajaan Allah dan kebenarannya yang kita cari. Yang mengerti katakan amin. Maka saat itu yang kita kejar, berkat Tuhan itu akan mengalir. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, firman-Nya kan ngomong, ya tinggal percaya atau tidak kan gitu toh. Apa saja yang diperbuat dijadikan berhasil. Wong dia itu akan jadi tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Tidak menghadapi panasnya terik. Benar enggak nih ngomongan saya nih, panasnya terik. Panas terik, kok panasnya terik itu ya. Panasnya sego terik lah itu bener. Panas terik, tidak menghadapi, tidak ngalami. Tetap hijau daunnya, enggak pernah kuning. Amin. Menghasilkan buahnya pada musimnya, selalu berbuah. Dan tadi ditutup dengan kalimat, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menang enggak saudara? Menang. Karena pasti berhasil. Karena pasti berhasil. Kenapa? Ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam blessing. Maka kalau hidupnya maaf bicara mungkin agak seret, agak susah, coba periksa. Tidak bermaksud menghakimi bahwa selalu ada dosa dan kesalahan. Tapi mungkin ada sesuatu yang memang perlu diganti. Paradigma yang tidak benar saja bisa mempengaruhi itu, Bapak Ibu Saudara. Paradigmanya di mana? Dibalik, bukan kerajaan Allah dan kebenarannya yang dikejar, yang dicari, tetapi justru sebaliknya. Ketika yang sebaliknya yang dikejar, dicari, sekaliannya itu yang dicari dan dikejar, malah justru menjauh dari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya sudah, itu menjadi sesuatu yang tidak lagi ditambahkan. Karena dikejar, ya sudah, orang itu jadi terikat dengan mamon. Nah kalau sudah terikat dengan mamon, ya sudah, Tuhan angkat tangan. Sebenarnya itu hanya akan ditambahkan oleh Tuhan, tapi karena orang kemudian mengejar itu, ya sudah. Orang tidak mengejar lagi kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, peperangan kita ada di area-area seperti itu. Jadi ingat baik-baik, perhatikan baik-baik, maka harus menang. Katakan sama-sama, harus menang. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara mengalah, kalah. Atau ya nanti aja dululah, pelan-pelan. Pelan-pelan itu setelah Tuhan datang. Saya sempat rodok geloh begitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena maksudnya pelan-pelan, enggak bisa langsung set gitu ya. Tapi malah justru kehilangan. Orangnya jadi pindah keyakinan. Gara-gara apa ya? Pelan-pelan. Ada seseorang yang tak pasai, coba kamu tempel dia, coba kamu kejar dia. Ya Pak, tapi pelan-pelan. Alasannya dia begitu. Mas, bablas hilang Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. CSK Family itu tidak mengenal paham pelan-pelan. Kemarin sudah saya katakan, kalau Tuhan perintahkannya 5 tambah 5 jadi 10. Itu tinggal 2 langkah selesai. Tidak harus pakai 1 kesuwen. Nah karena sudah ada buktinya, pelan-pelan itu menjadikan kehilangan. Kita harus cepat, nggak bisa pelan-pelan. Kalau iya ya, enggak sekalian, selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti ini.
Komandonya jelas, perintahnya jelas, tinggal kuatkan hati, berangkat berperang. Selanjutnya ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih di Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai. Tuhan yang menyertai. Tinggal bagaimana kita menguatkan iman percaya kita bahwa ada Tuhan yang menyertai. Ada lagu yang menurut saya teologinya kurang pas, tapi buat saya cukup untuk mewakili bahwa pengertian bahwa Tuhan itu bersama dengan kita gitu ya, walaupun itu teologinya kurang pas. Dia ada di sampingku. Bukan. Dia ada di atasku. Oh, di dalamku, di atasku. Terus apa lagi tuh? Sekelilingku gitu kan. Ya teologinya kurang pas karena memang Tuhan itu tidak berkeliling di sekitar kita. Betul dia ada di dalamku, itu sudah cukup. Itu menunjukkan. Tapi saya cukup senang dengan lagu itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar bersama gitu loh. Dia ada di dalam, dia ada di atas. Jadi di seantero hidup kita itu ada Tuhan. Nek percaya pasti menang, katakan amin. Tapi kadang-kadang membuat kita nggak menang adalah nggak percaya Tuhan ada. Menurutnya Tuhan jauh. Loh, saya nggak pernah ngomong Tuhan itu jauh loh Pak Erik. Ya, tapi apa yang kita lakukan, kerjakan mati-matian, itu menunjukkan bahwa kita nggak percaya ada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah berkata bahwa aku yang menyertai kamu? Firman Tuhan kemudian dialah berjalan menyertai kamu dan berperang bagimu melawan musuhmu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berperang. Kalau Tuhan yang berperang pasti menang enggak Bapak Ibu Saudara? Pasti menang. Kenapa ada yang kalah perang? Kemungkinan tidak yakin Tuhan menyertai. Kemungkinan atau yang kedua tadi hatinya sudah lemah duluan, jadi ngadepi musuh sudah takut duluan. Gak jadi berperang malah balik kanan dan lari. Tuhan menyertai, Tuhan berperang melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berperang, dan Tuhan yang memberi kemenangan. Jadi kalah atau menang Bapak Ibu Saudara hasilnya? Pasti menang, katakan kanan kiri saudara, pasti menang. Bukan kekalahan. Maka maaf ya Bapak Ibu Saudara, mungkin saya keras ngomongnya. Kalau Bapak Ibu Saudara dibetulkan, Mas, Mbak, Pak D, Bude, Mbah, jangan seperti itu. Selesai, berhenti di situ. Jangan lanjutkan. Mari mulai belajar. Oh ya, selesai, berhenti, tidak diteruskan. Katakan amin. Karena Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang Tuhan taruh di setiap pemimpin-pemimpin kita itu untuk Tuhan sampaikan kepada kita tentang sesuatu. Nah, pertanyaannya memang pada akhirnya, percaya enggak itu Tuhan yang bicara? Kalau Tuhan sudah bicara, masa kita mau berani ngeyel lagi gitu kan saudara? Ya tentunya jangan ngeyel gitu kan. Jangan melawan, jangan berdalih. Kalau itu dianggapnya sebagai perkataan manusia, ya makanya kemudian ada dalih-dalih yang disampaikan, pembenaran-pembenaran yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai, Tuhan berperang dengan maksud memberi kemenangan. Pasti menang enggak? Pasti menang. Jadi anak Tuhan jangan sampai kalah. Kekalahan itu bukan bagian kita. Kemenangan itu bagian kita, karena Tuhan yang janji pasti menang. Loh, menang itu apakah artinya tidak terluka? Tidak Bapak Ibu Saudara, namanya peperangan, pertempuran pasti ada yang terluka. Kalau dalam bahasa peperangan yang sebenarnya, pasukannya kan 300. Mungkin yang mati bisa sampai 2000. Tapi dari 300 pasukan yang bertempur, grup ini atau kerajaan ini atau bangsa ini mengalami kemenangan. Walaupun yang mati ada 2000.
300.000 ya maksud saya ya. 300 yang mati 2.000 kok susuk kok ngendi kan. 300.000 gitu kan. Yang maju bertempur, ada yang mati, ada yang terluka. Jadi sekalipun ada yang terluka, ada yang mati juga, tapi tetap menang gitu loh Bapak Ibu Saudara. Maksudnya yang arti dari mengalami kemenangan itu tidak berarti kita itu kemudian tanpa goresan-goresan ya dalam bahasa perang gitu kan. Tanpa ada goresan-goresan, enggak. Tanpa ada pasukan yang mati juga tidak. Tapi secara garis besarnya mengalami kemenangan. Apakah kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberikan kemenangan, kemudian kita ya diam saja begini, biarin Tuhan aja deh gitu kan. Ya kadang-kadang ada Tuhan ngomong juga begitu, kamu diam saja, aku tak yang berperang. Tapi kadang-kadang Tuhan berkata, ayo kamu ikut pegang pedangnya, tapi aku yang mengayunkannya. Jadi bukan kita, Tuhan yang memegang tangan kita untuk mengayunkan pedang ini, sehingga mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, prinsipnya adalah yang diajarkan firman Tuhan, pasti menang. Nah konteks pribadinya, konteks persoalannya, konteks firmannya bisa beda-beda. Karena kepada seorang Tuhan berkata, kamu diam aja, aku yang berperang. Kepada yang lain Tuhan berkata, yuk kamu ikut berperang, tapi aku yang akan melawan mereka. Nah ini masing-masing dengan situasinya sendiri-sendiri bisa berbeda. Tapi prinsipnya yang diajarkan firman Tuhan adalah menang. Pasti menang. Kasih tahu kanan kiri, katakan kita pasti menang. Maka tahun ini akan menjadi tahun kemenangan buat kita semua, karena kita akan pasti mengalami kemenangan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, olehnya mari kita akan sama-sama belajar untuk kita sungguh-sungguh. Kita belajar untuk mengerti firman Tuhan ini. Tuhan pasti menjanjikan kemenangan asal kita terus kuatkan hati dan kemudian kita terus belajar untuk tunduk dan taat pada sebuah otoritas yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari belajar kita mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan buat kita pasti menang. Asal kita percaya, asal kita berani, asal kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan perintah itu melalui otoritas di atas kita. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari belajar percaya bahwa Tuhan taruh kepada setiap mereka, para pemimpin-pemimpin kita ini, setiap perintah Tuhan. Tuhan taruh melalui mereka, perintah, komando, untuk kita lakukan bagian kita. Olehnya apapun yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita, mari kita belajar untuk ikuti, taati, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran.
Ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Dengan sungguh-sungguh katakan, pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa iblis hari-hari ini akan menyeret setiap orang percaya tanpa disadarinya bahwa dia jauh daripada Tuhan. Mungkin melalui sakit penyakit, persoalan-persoalan dengan sesama, mungkin melalui ekonomi, mungkin melalui apapun juga. Iblis bisa bawa seseorang untuk akhirnya jauh dari Tuhan. Maka selama Tuhan mengingatkan kita melalui siapapun, untuk kita yuk dekat dengan Tuhan, yuk kita setia sama Tuhan, yuk kita rajin melakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan sedang bicara kepada kita. Dan iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk membawa kita jauh daripadanya melalui apapun. Olehnya Bapak Ibu Saudara harus waspada, itu peperangan kita hari-hari ini. Maka untuk kita bisa mengalami kemenangan, mengerti bagian kita, mengerti firman dan lakukan firman. Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh rindu untuk selalu dapat mengalami kemenangan, rindu selalu menyertakan Tuhan, rindu untuk selalu disertai oleh Tuhan dalam setiap langkah-langkahnya, sehingga setiap peperangan demi peperangan yang dihadapinya akan berhasil dan menang. Bapak Ibu Saudara yang rindu selalu bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya, mari saya undang untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur alam
indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Kami bersyukur Tuhan, melalui setiap melodi, melalui setiap harmoni, melalui setiap pujian penyembahan kami beri syukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib bagi kami, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama, ajaib nama. Menang, Yesus namanya. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang memberi kemenangan bagi kita, nama yang beri menang. Serukan Yesus namanya. Ajaib Engkau Tuhan, oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang olehnya kami mendapatkan kemenangan, nama yang beri menang. Sorakan Yesus, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Dengan ini kami deklarasikan sama-sama Tuhan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rancangan-Mu penuh Haleluya, Allah yang besar, haleluya, haleluya. terpujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib berkasa Kau Tuhan, selamanya. agung mulia Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Yesus Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Segalanya bagi Haleluya, 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 haleluya. Allah yang berkuasa mulia, kekuatan-Mu ajaib Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan.
Selayara lama mama sikira lada dayaku. Terpujilah namamu, Terpujilah namamu, kekal sampai selamanya. Mari yang sungguh-sungguh rindu mengasihi Tuhan, lebih lagi taruh tangan kanan kita di dada masing-masing. Dan inilah kami Tuhan, anak-anakmu, umatmu yang mengasihi Engkau. Malam hari ini kami datang merendahkan hati diri kami, mengakui otoritas Tuhan dalam hidup kami, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kami, mengakui setiap cara kerja Tuhan, sistem kerja Tuhan dalam hidup kami, bahwa sesungguhnya Tuhanlah menjanjikan kemenangan kepada setiap kami, dan kami pasti mengalami kemenangan. Olehnya ajar kami untuk menguatkan hati kami, percaya sungguh-sungguh apapun situasi kondisi peperangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, buat kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan yang berperang ganti kami, Tuhan yang berperang bersama kami, Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Kami gak akan takut, kami gak gentar, kami gak akan gemetar, kami gak akan mundur, kami akan berani, kami akan bertempur bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang menyertai peperangan kami, dan Tuhan yang menjanjikan kemenangan ada bersama-sama dengan kami. Kemenangan ada berpihak kepada kami. Olehnya buat kami mengerti Tuhan punya otoritas atas hidup kami melalui orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk berotoritas atas hidup kami. Tuhan tolong jamah kami untuk kami mengerti, menyadari kami harus tunduk, kami harus sungguh-sungguh mengerti, menjalankannya sesuai dengan perintah dan ketetapan Tuhan bagi kami semua. Oleh sebab itu hari ini kami berdoa, Tuhan berikan kami hati yang baru, hati yang tunduk, hati yang mengasihi, hati yang hidup seturut kehendak Tuhan, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang tidak lagi menyimpan dendam, kepahitan, sakit hati atau apapun yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Hati yang benar-benar telah dibersihkan dengan darah anak domba Allah, ditahirkan dengan darah Yesus, sehingga hati kami siap untuk menerima segala berkat yang terbaik. Hati kami siap menerima kemenangan demi kemenangan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Peperangan apapun yang sekarang ini sedang kami hadapi, pasti kami akan mendapatkan kemenangannya. Sekalipun mungkin hari ini kami masih harus berperang, kami masih harus mengayunkan pedang, kami mungkin harus menghadapi musuh-musuh kami, tetapi kami percaya pada saatnya Tuhan kami akan menang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami pasti mengalami kemenangan itu. Oleh sebab itu ya Bapa, demi nama Yesus Kristus, biar Tuhan Engkau akan menaruh kepada kami hati yang sungguh-sungguh percaya, yakin bahwa Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu. Dan terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Meteraikan semuanya itu di setiap hati kami dengan darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan setiap firman akan terjadi, tergenapi, termeterai dalam setiap kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.